Buat audio lovers nih yang mau tanya, oh gue mau tahu dong settingannya seperti apa, japri aja ke mereka, jangan tanya ke media audio. Jangan media audio yang ngebuka ininya mereka. Halo audio lovers, balik lagi sama gue Kevik. Kali ini gue ada di BSD dan tepatnya gue ada di Niki Motor. Dan Kotedi ini hubungin kita, Sak, lu mau dengerin nggak audio yang premium sound dari Selo, DSP-nya dari Magic 8.8 NB. Gak usah lama-lama, kita ngobrol sama fabricator dan juga installernya dari Niki Motor, Kotedi. Halo Kok. Halo. Apa kabar Kok? Baik. Gile. Mantap. Kurang lebih 2 bulan atau lupa deh, sebulan atau 2 bulan yang lalu dengan yang di videonya kita itu yang audionya nyenengin. Ya. Yang full dari Blam itu enak kalau gue masih yang di kepala gue. Dan Koko hubungin kita nih kemarin ini kalau misalkan mobil ini itu premium sound kok. Yes. OEM look. Betul. Bisa dijelasin nggak Pak audio lovers nih? Jadi gini, term premium sound ini kan sebenarnya di industri car audio di Indonesia udah cukup lama ya, kedengaran ya. Artinya, speakernya banyak, duduk di semua tempat enak, gitu kan. Tapi selama ini kita nggak punya mesin yang benar-benar bisa mengaplikasikan premium sound itu. Okay. Which is, kalau lu mau dengar contoh premium sound adalah lu masuk mobil Lexus yang pakai Mark Levinson misalnya, atau BMW yang pakai Harman Kardon gitu. Ya, which is mereka punya teknologi beda-beda, tapi tujuannya sama, membuat orang yang duduk di kanan dan duduk di kiri dapat experience yang sama. Betul. Gitu. Nah, kalau lu yang pemain audio, lu kan taunya main delay speaker ya. Dengan kita mendelay speaker itu nggak akan bisa tercapai. Karena begitu satu speaker di delay, dia akan menjadi beda untuk tempat duduk lain. Iya, betul. Nah, jadi kayak ada tarik-menarik suaranya. Karena kalau di TA-nya begitu ya tarik-menarik. Tarik-menarik. Nah, makanya dengan waktu itu kan kita launch-nya Magic 8.8 NB ini. Kita juga datang. Itu makanya ini mesin bagus banget nih. Bisa mewujudkan premium sound ini dalam arti kata sebenarnya. Jadi bukan hanya speakernya banyak tapi bisa surround juga gitu. Ada center speaker, ada surroundnya, semua bisa aktif gitu. Itu gitu. Bedanya. Okay. Nah, kali ini gue minta lu kemari untuk nyobain. Lu kan udah biasa denger nih mobil-mobil yang di-tune secara EQ, yang main delay tadi, ya kan? Udah tahu kan feel-nya seperti apa? Okay. Nah, mobil ini nggak pakai time alignment. Antara kiri sama kanan tuh nggak di-delay gitu. Jadi speakernya nggak digeser. Tapi bisa tengah suaranya gitu. Stagingnya bisa dapet. Nah, dia kok ya gua masuk akal nggak? Iya. Nggak kebayang. Nah, karena belum pernah experience kecuali di mobilnya Panatan yang waktu itu. Iya. Mobil Panatan Budiono waktu itu ada Zenik 1 sama R3 1. Ya, itu dua. Yang satu disetting buat harian, benar-benar harian. Yang satu lagi itu disetting untuk ya katanya buat kontes ya. Settingan kontes on axis dan off axis gitu ya. Cuma ya sorry udah lupa sama suaranya. Nah, di sini makanya kita mulai menerapkan ya. Jadi kita pengen memperkenalkan ini ke pecinta car audio lah di Indonesia, bahwa sekarang bisa loh bikin premium sound yang dalam arti kata sebenarnya, bukan hanya speaker banyak gitu, tapi bener-bener suara surround itu ya surround gitu. Surround ya sebenarnya surround itu ya. Dia gitu. Memang bener-bener nggak kayak speaker biasa lagi gitu. Oke, nanti untuk dari segi teknis atau apanya nanti biar Kotedi yang ngejelasin di dalam. Jadi gak usah lama-lama audio lovers, kita dengerin hasil audionya di dalam mobilnya. Yuk. Oke, audio lovers, sekarang kita udah di dalam mobil CR-V ini. Nah, kok boleh dijelasin nggak sebelum kita mulai dengerin lagunya atau kita kasih unjuk audio lovers itu lagunya apa? Perangkat pendukung yang dari Magic 8.8 NB ini pakai perangkatnya apa aja kok? Oke, jadi sebenarnya ownernya ini bukan orang yang hobi audio atau ngerti banget tentang audio ya. Jadi Doi itu cuman dulu pernah pasang paket rookie ya. Rookie itu artinya entry level di kita lah gitu. Yang cuman ganti speaker, DSP 1 sama subkolong gitu kan. Tapi sudah happy banget. Nah, cuman pas ganti ke mobil ini pengen yang lebih mewah lah gitu ya kan. Nah, kebetulan kita perkenalkan sistem surround ini ke ownernya dan ternyata memang sesuai yang dia mau.
pertama tampilan OEM, nggak banyak kelihatan perubahan gitu, ya kan? Tapi lengkap semuanya, ada center speaker, ada surround speaker. Oh iya, ini CRV ada ya? Enggak, CRV itu standarnya nggak ada, cuman front two way, tengah two way. Udah ada it. Penambahan kita adalah center speaker karena housingnya udah ada. Ya, tempatnya udah ada. Terus kita tambahin surround sepasang sama subwoofer. Ya. Nah, speaker depannya kita ganti dengan kita kebetulan sekalian introduce juga promosi dikit ya. Ini brand in-house kita sendiri ya, speaker two way, budget 4, gitu ya. Ini mereknya Audio Fidelity. Speaker in-house kita lah gitu, untuk entry lah gitu. Oke. Nah, depan kita pakai Audio Fidelity, second row ownernya udah punya two way bekas mobil lamanya, Cello ya, Peerless saya lupa. Kita pasang ke row 2, kebetulan udah ada tempat Twitternya juga kan. Nah, center speaker kita pakai Cello HC9 ya. Untuk surroundnya kita pakai Zvox 2 inch yang ada portnya langsung gitu. Jadi tinggal kita custom sedikit di belakang. Subwoofer pakai 10 inch, tapi yang model slim, pakai dari Hertz ya. Bikin di atas ban serep. Jadi bener-bener OEM look gitu. Belakang pun dilihat kalau nggak dibuka nih cover bannya nggak kelihatan ada subwoofer gitu. Udah kan udah lihat kan cukup iya. Makanya tadi pas sempat sampai mana kok? Nah, yang paling spesial adalah DSP-nya. DSP-nya ini 8 channel. Konfigurasinya juga sangat sederhana. Ini depan masih main pasif ya. Karena Magic 8.8 NB ini DSP-nya DSP-M ya, 8 channel. Kita pakai 6 channel dari powernya untuk ngangkat semua speakernya. 7 channel sorry, termasuk center speaker. 7 channel. Yang satu lagi yang buat sub kita pakai pre-out, masuk ke monoblock untuk ngangkat sub. Jadi 8 channelnya habis nih kepake. Front kiri, front kanan, rear kiri, rear kanan, surround kiri, surround kanan, center speaker sama sub gitu. Pas 8 channel. Cukup banget dong. Cukup banget. Cukup banget. Komplit untuk satu mobil SUV ini. Yes, betul. Dan yang gue amazed nih setelah mobil ini gue tuning pakai DSP ini, meskipun two way-nya main pasif tapi stagingnya di atas. Terus karena DSP ini bisa mengconvert input stereo menjadi surround, itu yang lebih spesial lagi. Jadi tanpa harus melakukan time alignment ya, suaranya bisa di center. Kalau kita biasa cuma nambahin center nih, tapi DSP-nya nggak punya kemampuan untuk mengkonversi stereo menjadi surround. Percuma, nggak akan jadi center suaranya nggak bisa center, aneh gitu. Kita udah ya centernya hanya karena kita melakukan time alignment, bukan karena center speakernya berfungsi gitu sebagai center gitu. Agak rumit ya. Agak rumit. Tapi gue yakin penonton di Audio Lovers ini semua nih, penonton media audio dari gue ini semuanya tuh jago-jago. Oh siap, mantap. Mereka itu serius. Gue acung jempol sama lo. Lo orang itu semua detail. Gue yang bodoh ini tapi lo bisa menjelaskan di komen itu semua. Gue salut, serius. Salut, lebih detail. Jadi begini, kalau kita, lu kan biasa udah nge-review nih mobil-mobil yang SQ nih. Dia mendapatkan center stage-nya dari cara menggeser speaker gitu. Iya, digeser, ditarik kan. Di delay, iya. Di delay kan. Iya, di delay sehingga dapat center. Itu tanpa speaker center pun bisa center, tapi hanya untuk satu posisi. Cuma sini doang. Iya. Kalau di case ini kita bikinnya adalah dual seat. Di lu suaranya tengah, di gua juga suaranya tengah gitu. Lu kalau penjelasan analogi bodoh gua itu yang ada di sini nih. Yang waktu itu kan itu penjelasan analogi terbodoh, tapi menurut gua itu logika. Jadi nggak tahu lu nangkap apa enggak gitu. Kalau di TA lu di sini berarti ditabok gitu loh. Jadi digeser dekat begitu loh gitu suaranya. Tapi kalau lu center, dia ini kan lebih dekat ke kita, ini kan lebih dekat ke dia. Berarti kan ambience-nya semuanya dapat. Jarak yang center terhadap dua orang ini sama jaraknya. Kalau itu kan terlalu jauh. Ya, gitu. Betul. Jadi, wah ini memang agak sulit dijelasin ya. Tapi nanti di DSP ini ada fitur lain yang sangat menarik yang bakal gua jelasin juga sih. Nanti kasih denger before dan afternya. Iya, karena boleh. penonton kita itu sangat kritis. Yes. Wah, itu hal pertama adalah masalah surround sistemnya. Jadi dia bisa mengconvert stereo menjadi outputnya surround gitu. Jadi kita pasang speaker surround nih,
bunyinya itu bukan bunyi orang nyanyi lagi, tapi bunyi tepuk iya. tangan, Iya. ya, bunyi ambience-nya itu, iya, beda. Kalau kita DSP-nya nggak bisa mengkonversi itu, keluarnya ya kayak speaker biasa, hanya kita taruh di belakang aja, Benar. gitu. Itu bukan benar-benar surround. Bukan surround. Yes. Kalau misalkan semuanya hidup dengan suara yang sama, misalkan di sini A, belakang tetap ngomong A. Lu kan nyetir kan ngadepnya ke depan. Kalau dia A gitu kayak kesana. Kayak waktu itu gue pernah dengar. Menarik, kayak tarik menarik ya. Ada tarik menarik gitu loh. Jadi pas begini pun juga sini A gitu loh. Iya. Tapi kalau misalkan A tapi ada ekornya, gitu. Ya. Lu bisa di sini tuh kayak ada feel-nya. Ada. Di sekolah juara berapa sih, Om? Juara kelas kayaknya. Enggak. Aduh, teman-teman SMP gua, SMA gua udah tahu lagi. Ya. Jadi dia itu memberikan feel. Jadi dia itu memberikan efek megah, besar, luas Ya. dan kayak seperti keliling gitu. Ya, betul. Dan kalau misalkan lu baca profilnya Pak Nathan Budiono, dia pernah bekerja di THD. Dia kalau misalkan lu nonton di 21 gitu, lu duduk di tengah, dia yang surround sistemnya. Jadi dia itu memang udah pakarnya gitu loh. Iya, betul. Nah ini DSP ini yang develop bersama Selo, ya Pak Nathan sendiri sama Selo itu sendiri gitu kan. Betul. Jadi mengapa prosesor ini tuh sangat spesial gitu loh. Sangat spesial. Makanya di belakangnya NB ya Nathan Budiono gitu. Oke Pak. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua ada satu fitur lagi yang gue temuin, ini sangat-sangat membantu banget ya, dan sangat-sangat applicable banget untuk penggemar audio ya, yang mobilnya which is dipakai jalan setiap hari. Ini adalah fitur yang namanya Bass Boost. Bass Boost ini kalau buat penghobi audio, kalau lu main audio dari zaman dulu ya, big no. Wah, nggak mau pakai bass boost, nggak mau pakai loudness gitu kan. Udah anti duluan gitu. Tapi tunggu dulu teman-teman. Ini bass boostnya beda. Bass boostnya bisa gue katakan intelligent. Ngerti nggak intelligent? Smart. Yes, pintar. Iya. Okay. Jadi bass boost itu akan bekerja di saat volumenya kita turunin sampai volume rendah. Kita bisa set batasnya mau sampai berapa dia mulai bekerja gitu. Sehingga kita tahu kuping kita itu kan kurang sensitif kalau terhadap bass ya. Jadi waktu volume rendah suka ngeluh nggak teman-teman? Bassnya hilang, ketutup sama suara jalan gitu. Ya. Nah, itu sering. Itu akan diselesaikan sama bass boost ini. Jadi bass boost ini aktif, dia tidak akan mengganggu suara bassnya saat di volume gede. Saat volume gede ya biasa aja, kayak setelan normal gitu loh. Jadi nggak ikutan gede. Nggak ikutan gede. Dia tetap karena udah dibatasin nih. Iya, segini. Lu jangan lebih gede ya. Kasarnya nih, bacot tuh tetap gede, tapi bassnya tetap stabil di situ. Biasa kan kalau bacotnya gede, sampai juga ikutan gede, gitu. Kalau ini udah lu berhenti di sini gitu. Dia ada sistem ngating untuk bass boostnya. Iya, betul. Ada. Dia bisa mengenal tipnya ini lagi volume rendah nih gitu, bass boostnya jalan gitu, sehingga kita nggak kehilangan bass waktu di volume rendah. Ih, pintar. Yes. Pintar. Berarti dia bisa nge-cutting. Lu mau rendah juga di-cutting. Betul. Hilangnya di mana? Iya. Makanya kalau nggak salah, gue inget banget Pak Nathan ada bilang, lu taruh kata volume kecil pun tetap ada subnya. Bassnya tetap anteng tetap gitu. ada. Iya. Karena fitur bass boost itu. Oke. Itu juga spesial. Kita jarang nemu itu di DSP lain gitu, ya kan? Ada beberapa tapi fiturnya sangat terbatas gitu. Karena di sini dia sangat smart karena bisa mendeteksi signal yang dia terima ini lagi tinggi apa lagi rendah gitu. Itu yang membuat dia beda gitu. Sebelum kita mulai, tadi ada fitur bass boost itu yang kayak gimana tuh? Udah, ini fitur bass boost. Iya. Jadi ini on sama off ya. Oh, di bypass. Oke. Jadi terus bisa jadi ada batasannya. Pas saat denger kita akan demoin di low volume. Terus gue mainin on sama off. Ya udah. Lu dengar bedanya. Oke. Yuk. Itu off dulu. Ya ini off dulu ya.
踩着不变的步伐，是为了陪伴你到来。在慌张迟疑的时候，请跟我来。我带着梦幻的期待，是无法按耐的情怀，在你不注意的时候，请跟我来。别说什么。 Oke kok, tadi yang pas kita dengerin lagu yang pertama itu kan lagu Cening. Jadi kalau boleh tahu, tadi itu bass busnya hidup atau bass busnya mati? Mati. Lagi mati. Oke. Berarti nanti akan gue demoin. Kita main di volume pelan, baru saya nyalain bass busnya. Oke. Dan makanya harus buka laptop nih biar tahu. Ya, untuk audio lovers nanti dikasih tahu ya. Ini pas waktu hidup, ini waktu secara live ya. Nah, oke, sekilas aja tadi pas waktu dengar lagu Cening, kita udah terbiasa dengar lagu Cening ya kok ya. Jadi kalau misalkan di mobil ini bener nih, maksudnya two-way-nya ini tuh produknya Koko develop sendiri. Iya, betul. Jualnya 4 jutaan. Iya. Kemurahan kok. Kemurahan ya. Jangan mahal-mahal loh. Kemurahan kok. Ini maksudnya ada nggak tahu deh. Tapi kalau kedengeran ini nggak lah, nggak mungkin si Tiawan ini. Kayak speaker mahal, serius. Kalau speaker mahal. Kalau di tangan installer yang bener ya. Ini kalau gue denger, wah ada calon. Makanya sementara ini kita masih ini aja yang masih belum didistribusikan gitu loh. Kita pegang sendiri dulu. Jadi kualitasnya hasil suaranya benar-benar kita bisa ukur gitu loh. Jadi benar-benar kita jaga speaker ini. Ya memang ya benar kata lu kan, kalau pasang kan harus proper sama settingnya bener, hasilnya lebih maksimal gitu. Sementara sih gitu. Ya, tapi setiap customer yang kita saranin pakai ini nggak ada yang nggak puas sih. Pasti happy. Nggak ada yang nggak puas. Kalau kemurahan 4 juta itu kemurahan. Lu mesti pasang sedikit lebih tinggi gitu loh. Jadi ya udahlah. Thank you. Oke. Ada calon ini kalau menurut gue ini ada calon nih. Talk and suspicion, give them an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. Kok ada tek-tek gitu ya? Iya. Oh, ada yang berubah tadi apa ya? Iya, tadi saya mainin bass busnya. Enggak, soalnya
Tapi di volume Kapan? Enggak, di volume tersebut berbeda. Nggak terlalu beda. Nggak. Bisa dikatakan nggak ada beda. Nggak kedengeran. Nggak kedengeran Sorry. beda. Kalau misalkan audio lovers bilang, lu nggak tahu lu kedengeran apa enggak. Soalnya kalau misalkan lu bilang gue lihat komputer, coy, gue begini loh. Deal, gue nggak tahu lu kelihatan apa enggak nih, Deal. Soalnya gue ketutup ini. Pas di on sama off itu memang ada tek gitu ya. Tapi bassnya sama aja segitu gitu. Artinya bass boostnya itu tidak bekerja di volume tersebut gitu. Karena tadi kan volume lumayan kenceng nih. Nah, itu yang membedakan sama yang kita orang SQ anti itu kan sama loudness kan, dia bekerja di semua frekuensi, semua volume. Waktu pelan memang jadi enak, begitu gedenya volume jadi hancur gitu. Semua ngikut. Ngikut semua gitu. Nah, tadi waktu saya klik on off si bass boostnya, di volume tinggi itu tidak ada terjadi perubahan. Nggak ada perubahan, gitu. cuma ada waktu nyalain tek gitu aja. Jadi lu merasa kok ada tek gitu kan? Jadi ada teknya, ada teknya gitu loh. Iya. Nih, ini apa nih? Tek. Nggak, itu karena di on off bass boostnya. Gua nggak kelihatan. Iya. Nih kalau misalkan soalnya lihat begini kan gue lihat depan, lihat kiri sama lihat kanan. Ini tuh gue nggak kelihatan. Kalau lihat dari sini itu kan gue kehalang sama sudutnya ini gitu loh. Gimana tuh? Tuh Deal. Wah, nggak kelihatan. Oke. Nah, sekarang kita volumenya kita pelanin ya. Oke. Dengan lagu yang sama, kita main di low volume gitu. Tadi kan segini nih volumenya. Ya kan? Ya. Turunin pelan-pelan. Ini masih kedengaran nih bassnya nih. Oke. Subnya masih kedengaran nih. Samar-samar masih ini masih. Nah, ini udah pelan banget nih. Subnya udah mengecil nih, udah mulai nggak kedengaran, ya kan? Sekarang saya on bass boostnya. Ngisi ya? Masih ada. Ngisi. Iya, jadi ngisi. Matiin. Bass boost mati. Hilang. Ini bass boost on. Ngisi. Oke. Levelnya kurang, kita tinggal tambahin di sini. Supaya dramatis, bisa disetel. Level boostnya mau berapa, bisa di-setel. Intinya kita boost itu hanya di volume tertentu, yang volume rendah, dan kita bisa batasin di volume berapa gitu. Oke. Niko, ini benerin gue nih kalau gue salah. Pasti audio lovers pasti ada nanya, kalau gitu ngapain pakai bass boost? Kalau menurut gua nih ya, menurut pengertian bodoh gua lagi nih. Kita kan nyetir nggak selamanya kan volumenya gede terus. Kita juga terkadang kita ada ngobrolnya sama orang, tapi kan tetap ini lagu itu jadi engines-nya. Mungkin dikecilin, tapi tetap kok masih berasa. Nih segini aja masih berasa nih. Ya karena bass boost-nya udah on. Tuh. Bass boost-nya udah on. Jadi mungkin, gua bilang mungkin ya buat kalau misalkan audio lovers nih lagi di mobil lagi ngobrol kan nggak mungkin kan denger dengan volume gede mulu gitu, pasti kan ada kecilnya gitu. Pasti ada dikecilinnya, tapi kan terkadang mungkin lagi ngobrol sambil nyetir sambil ngobrol macet-macetan ngobrol atau apa, mungkin mau tahu surround itu luar keadaan keluar itu seperti apa. Tapi ini lucu unik sih, jadi lu volume kecil pun lu masih ada bassnya nggak tenggelam, bassnya nggak hilang karena fasilitas bass boost tadi. Oke. Karena dia bekerja di saat volume rendah gitu. Oke. Untuk bahasa audionya nih, sebenarnya itu kan analogi gue yang tolol itu kan. Nah sekarang menurut Koko nih sebagai installer, bass boost itu gunanya untuk apa? Ya untuk ngisi bass untuk di volume rendah. Iya. Dan dia tidak mengganggu waktu volume tinggi. Kan cara begonya kan lu puter level sub kan. Dulu kan ada kalau monoblok kan, gitu, itu cara begonya. Tapi kan lu repot tiap kali pelanin suara, lu harus gedein subnya. Oke. Nah ini otomatis. Udah dipermudah lah. Ini makanya dibilang smart yang tadi sama. Ini auto. Udah smart. Begitu volumenya rendah, subnya stay gitu. Oke, berarti lu nggak perlu repot dan lu nggak usah puter-puter. Nggak usah puter-puter lagi. Gitu. Iya benar. Lu gedein anjing kegedean kecil. Iya. Kecil lu gedein. Iya. Ya repot lah. Jadi sekarang itu dengan adanya DSP itu malah mempermudah hidup lu. Betul. Jadi gak usah pasti lu kecil. Kalau misalkan nempel double TP, kalau misalkan peletak aja. Ya kan kadang kesenggol kaki kan ada aja kan.
Kadang kesenggol beletak gitu. Ya Iya. jatuh lagi. Mana lagi ya? Ya, ini Oh, tadi berapa coba. lagi ya? Lupa lagi. Kadang kalau misalkan kegedean, lu puter-puter ya? Lu puter-puter ya? Gitu lagi gitu. Jadi nggak usah lah, ini seperti lebih itu. dipermudah Persis gitu loh. seperti itu. Jadi sekarang yang mau gua kasih denger lagi adalah si surroundnya ini. Buat teman-teman nih supaya paham nih yang kita bacotin dari tadi surround tuh apaan Apa? sih gitu. Iya. Jadi kita kasih denger aja suara bunyinya speaker surround tuh yang sebenarnya itu kayak apa. Ini before-nya aja dulu. Enggak, kita Langsung aja? langsung putar aja suaranya. Oke. Jadi kita akan mute ya speaker lain teman-teman. Jadi yang kita bunyikan hanya si Surround-nya? surround-nya aja. Surround tuh yang Gitu. belakangnya berarti ya. Iya, betul. Kedengaran ya sini ya. Ini normal dulu ya. Naikin aja. Nah, ini kan speaker normal nih. Surroundnya belum diaktifin. Oke. 是为了陪伴你到来，在慌 Sekarang 张 saya nyalakan surroundnya. 的时 Oke. Ini normal lagi. Surround off. Surround on. Oke. Oke. Jadi audio lovers, aduh, udah. ini gue sengaja AC gue matiin karena karena mungkin jaraknya jauh, Iya, makanya iya. gue kecilin, makanya gue matiin AC-nya. Gue takut kedengeran atau takut apa, sorry deh. Jadi gini, kedengerannya seperti apa? Kalau di gua, kalau sewaktu surround-nya itu mati, speaker normal, yang tadi gue bilang, depan A, belakang A. Ya, betul. Tapi ini sewaktu surround-nya hidup, depannya A, yang di belakang itu cuma ambience-nya doang. Kayak gaung ya. Ekornya. Kayak ekornya doang, itu yang di belakang. Vokalnya hilang. Gak ada vokal. Ya, Kalau kalau misalkan dia itunya hidup, kalau itunya surround-nya mati, vokalnya keluar. Vokalnya keluar. Tapi Tarik jadinya. Ya. Jadi kok ya udah Lucu itulah. juga. Ya soalnya lucu juga, tapi ini surround yang sebenarnya. Ya. Bener kok? Ya, benar. Jadi bukan ngisi, tapi dia memberikan ambience. Ya, betul. Padahal sinyal inputnya ini stereo loh. Bukan Dolby atau bukan Dolby Atmos atau apa gitu. Oke, teknologi Sumbernya. memang sudah ini lah. Makanya lu datang ke Niki. Ya, bisa kok. Audio lovers kedengeran nggak tadi perbedaannya seperti apa kalau misalkan yang surround-nya off, suara speaker normal bernyanyinya itu seperti apa, kedengeran apa enggak? Terus kalau misalkan speaker surround-nya itu on, bener gak buntutnya yang kedengeran? Kalau gue sih di sini kedengeran seperti itu tuh gitu loh. Jadi kalau Yang belum kita coba adalah dengan semua speaker nyala, kita on sama off surroundnya. Kita coba ya. ayo, Sekali ya. wah ini juga membuktikan nih. Berarti kalau misalkan speaker Koko ini durability-nya biasa kalau misalkan kita biar kayak wah udah kelar tuh hidupnya. Cuma ini enggak. 别说别说什么，什么，那是你 Normal. 无法预知的世界。世界，别说，别说，你不用说，你的眼睛已经告诉了我。当春雨飘呀飘， Normal. 地飘在你滴也滴不完的发梢，带着你碧水晶珠帘，请跟我来。
Tahu nggak beda yang ketara jelas itu di mana? Di violinnya, di violin. Ya itulah alat musik geseknya. Alat musiknya, ya. Dan sewaktu dia mati dia Menyempit ya. menyempit. Ya. Tapi sewaktu surround itu hidup, jadi kesannya kok lebar. Iya. Lebih ada buntutnya. Iya, betul. Lebih ada reverberation gitu. Lebih ada gemanya gitu. Iya, jadi lebih kok Sesuatu yang menarik ya. bukan narik Suaranya. ya. Suara itu bukan terdistort ya, tapi Iya. lebih ada buntutnya, lebih lebar, lebih gede gitu loh. Iya. Lebih Dimensinya jadi lebih dimension. dimensi. Kalau lu gak usah ngomong soal panggung, udah staging lu gak usah ngomong. Makanya kenapa gue nggak membahas staging, karena rata-rata yang gue dateng ke staging itu udah pasti bener. Kalau staging yang udah nggak bener, gue pasti begini dong lihatnya ke bawah. Ya dong, ngapain gue mesti ngebahas staging, sedangkan yang media audio selalu datang dan review staging mereka itu udah pasti gak usah ditanya. Staging mereka pasti udah di atas. Kalau suara udah di bawah, gue pasti udah ya gue udah pasti sorry video itu nggak bakal gue naikin. Stagingnya nggak bener pasti kedengeran dong di sini. Tonal udah pasti ngomong tonal mereka udah pasti udah jelas. Mereka udah udah represent ke media audio, udah datang ke MAI, tonal mereka udah nggak usah dipertanyakan gitu loh. Jadi kalau misalkan buat audio lovers nih yang mau tanya, gue mau tahu dong settingannya seperti apa, japri aja ke mereka, jangan tanya ke media audio. Jangan media audio yang ngebuka ininya mereka. Jadi audio lovers tinggal tanya ke ke installernya. Kan media MAI selalu menyediakan nomor telepon dan WhatsApp-nya para installer. Kok gue nonton di video media audio, bener gak sih ini kayak begini segala macam? Gue mau dong lihat. Bohong ya audio lovers kalau misalkan tuner itu tidak memberitahu ke audio lovers yang secara japri. Kalau misalkan japri nih, nggak mungkin nggak di ini. Kok gue udah nonton nih videonya si Kevik di sini gini segala macam, tuningannya kayak gimana sih? Langsung japri aja ke mereka. Mereka juga dengan openly pasti kasih tahu ke lu orang dan menjelaskan ke lu orang. Kalau diketik kebanyakan kepanjangan. Iya, kalau ya mereka udah bener, tuningan mereka tuh udah bener. Ngapain gue mesti bahas itu semua? Layernya udah pasti jelas gitu loh. Jadi bukan yang kecek-kecek. Udahlah, itu udah sweet bilangnya. Jadi perbedaannya seperti apa audio lovers? Audio lovers kedengeran apa enggak? Tolong berkomentar di bawah. Tapi berkomentar, mengkritik, memberikan saran yang membangun kita. Kita mau juga diskusi juga boleh. Silakan. Karena ini kan termasuk pakem baru lah ya. Ada satu nuansa baru Ya, di dalam berkar audio gitu. Iya. Ya kan? Bukan artinya kita mana yang baik, mana yang jelek, tapi semuanya itu memperkaya benefit buat user gitu. Ya kan? Okay. Kalau dulu kan kita setting satu position, tempat lain bercore sacrifice-nya kan banyak. Kalau ini ada satu opsi solusi yang bisa mengecilkan sacrifice itu. Jadi satu mobil itu bisa agak balance gitu. Setuju. Kan. Jadi karena masang audio kan kadang-kadang bukan hanya buat diri sendiri. Bareng-bareng. Apalagi yang bisa ganti preset, enak sekali gitu. Ya, balik lagi nih. Sendiri ya. Ujung-ujungnya buat nyenengin istri juga. Ujung-ujungnya udah ke situ deh audio lovers. Udah percaya sama gua. Lu kalau kemari kok bahas istri mulu. Udah. Itu. Jadi pokoknya intinya istri lu pasti demen gitu. Iya. Istri pasti lu, didukung. teman-teman lu pasti didukung. Dan lu nggak mesti siapin 2 bon. Iya dong. Budget langsung taken. Yang gue segini nih, tapi lu juga enak kok gitu. Gue jamin, pasti istri lu dapat ridho dari bini itu, wah lancar semuanya, anjing lancar. Sekarang kan kebanyakan nih kiblatnya itu kan semua di depan sebelah kanan doang. Yeah. Karena ya memang installer itu pasti membuat mobil pasti meng-create sesuai dengan permintaan. Kebanyakan itu mereka tuh kebanyakan nyetir sendiri, tapi kan tidak menutup kemungkinan dia membawa istrinya, membawa pacarnya, membawa keluarganya juga. Dan mobil yang biasa dipakai itu mobil keluarga. Kenapa enggak? Ini kan mobil keluarga. Iya, pasti. Bisa mobil operasional juga bisa gitu. Tapi apa salahnya kita buat nyenengin itu? Suaranya acceptable kok, bisa didengar juga. Gitu maksudnya. Jadi kok kita dengerin lagu terakhir kok. Lagu apa kok? Oke. Dengan yang udah open aja kok semuanya.
ini gua ada lupa nanya nih sama Ko Teddy nih satu. Ini gua baru keinget kalau misalkan subwoofer ini tuh bass busnya on. Iya, di lagu-lagu terakhir duk 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 masih ada, makanya gua nge-pause gitu kan. Oke. Subwoofer ini kan subwoofer slim. Iya. Kok bisa sampai sengisi ini kok? Maksudnya ini pakai apa sih? Pakai monoblock kah atau Monoblock ya, power monoblock. monoblock Intersis. yang kecil itu? Ya, Tuh, kecil, ya. lihat deh. Jadi gue mau mempertegas sekali lagi nih, karena ini kan lagu terakhir, gue mau mempertegas sekali lagi. Kalau misalkan semua itu, lu mau perangkatnya apa? Lu ketemu sama installer yang bisa meracik ini barang-barang lu semua nih menjadi seperti ini, itu udah satu nilai plus gitu loh. Jarang-jarang ada yang kayak begitu. Banyak kan mereka mendirect barangnya itu yang menurut misalkan installer itu, ini mah biasa punya, nah lu pakai barangnya yang ini gitu loh. Jadi ini enggak gitu loh. Ternyata ini gue goreng ini bodo amat ini gue goreng ini. Maksudnya gini. Kalau yang udah pernah ke Niki Motor tahu lah pasti. Makanya kita kasih slogan Car Audio Solution. Memberikan solusi yang terbaik. Ya. Jadi apapun bisa jadi solusi. Apapun yang lu kecuali barang lu itu udah komponen udah meleduk, udah patah, udah apa gitu. Tapi selama komponen itu masih bisa digunakan dan suaranya yang dihasilkan benar, bisa diracik sedemikian rupa sampai suaranya jadi. Intinya di audio itu nggak ada yang haram deh. Nggak ada yang haram. Semua halal. Oke. Cuman halal lu mau yang bintang 5, bintang 4 atau bintang 1 juga oke. Iya, gitu. bebas. Ada barang. Kalau lu bintang 1 juga oke, apa aja gado-gado pun bisa jadi gitu. Enggak, jadi di Niki ini itu tidak memandang produk. Oke, ada lovers. Jadi gimana hasil audio yang kita present ke audio lovers ini tentang surround yang ini, tentang bass boost ini. Ini sebenarnya polemik yang udah gue anti bass boost lah gitu, karena kalau bass boost semuanya nyeret semuanya. Iya. Satu gede semuanya gede gitu. Ya ini barangnya beda, pengertian katanya boleh sama, tapi pengertiannya barangnya beda, tekniknya itu beda. Jadi ya dia dia dynamic, jadi dia benar-benar ngikutin volume gitu. Pin smart lah. Ini sistem ini smart, jadi DSP NB yang dari Selo NB 8.8 Magic 8.8 ini udah smart lah. Dia bisa lu mau di segedenya berapa, di stopinnya seberapa, dihidupinnya seberapa, lu jangan kegedean ya, udah diatur lah. Jadi semua balik lagi ke tuner, harus di tuning ya, balik lagi ke tuner, balik lagi ke sistem tuningnya seperti apa, dan udah percayain mobil lu ke Niki Motor dengan Ko Teddy. Gimana dia lovers? Silahkan berkomentarlah membangun untuk kita berdua, untuk industri audio mobil di Indonesia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sekali lagi Ko Teddy, thank you udah kasih media audio, dengerin dan memberikan pengetahuan tentang kita, tentang surround maupun bass boost ini termasuk premium, pengertian premium yang sebenarnya dan surround yang sebenarnya. Betul. Oke. Jadi gimana deh lovers, silakan komentar di bawah, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.